Selamat datang di Rubber Pod. Dengan saya Boro sebagai host. Rubber Pod ini adalah Ruko Basuki Rahmat Podcast, gitu ya. Podcast yang berisi tentang pendidikan, sosial, ekonomi, dan non politik. Nah, tadi teman-teman kreatif sudah bikin tagline buat saya sebagai host, gitu ya. Nggak tahu tagline-nya ini menyangkut horor atau debt collector, gitu ya. Jadi tagline-nya tuh Boro di sini, ada Boro jangan lari. Gak tahu larinya kemana teman-teman, jadi ya terserah. Ya. Dan nanti tema podcast hari ini itu adalah tentang Embedded System Development Board sebagai perangkat keras untuk mendukung pembelajaran berbasis STEM. Jadi menggunakan block coding bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi agak panjang judul temanya gitu ya. Tapi yang terkait dengan coding, teman-teman. Jadi kalau coding di sini nanti terkait dengan bahasa pemrograman, block coding, kemudian nanti akan dijelaskan lebih banyak dengan expert kita, pakar kita hari ini, gitu ya. Jadi saya perkenalkan untuk bintang tamu kita hari ini, beliau adalah Bapak Arif Budianto selaku dosen Prodi Teknologi Komputer dari Politeknik NSC Surabaya. Kami persilakan, Pak. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak ya. Sehat. Jadi temanya hari ini agak berat, Pak. Saya aja sebagai orang awam gitu ya. Berat ya. Coding. Kalau coding aku Coding. ngerti, Pak. Jadi Iya. coding itu biasanya kalau anak saya coding diajarin di sekolahnya soal code pemrograman dan sebagainya, blok-blok puzzle gitu ya. Dan nanti terkait tema hari ini soal embedded untuk System Development Board sebagai perangkat keras karena untuk mendukung pembelajaran berbasis STEM pakai block coding buat anak-anak SD, SMP sama SMK serta SMK. Nanti Pak Arif boleh dijelasin nggak sih Pak block coding ini apa? Oh, boleh. Jadi sedikit nyinggung tentang coding. Sebenarnya coding itu istilah yang banyak digunakan dalam bahasa pemrograman. Istilahnya kalau Oke, zaman baik. dahulu itu namanya bahasa pemrograman. Sekarang itu banyak menyebutkan adalah coding. Coding. Nah, coding ini sebenarnya banyak variannya. Oh banyak variannya. Iya, kalau dulu Kayak minuman ya Pak? Iya, kayak minuman. Jadi kalau dulu itu hanya bahasa pemrograman itu menggunakan teks ya. Iya. Sekarang sudah menggunakan graphical coding, artinya visual coding. Jadi bisa seperti kita menyusun puzzle gitu. Sehingga untuk anak SD, SMP itu sangat dimudahkan. Jadi tanpa harus belajar dulu bahasa pemrograman yang rumit gitu ya. Betul. Karena setahu saya biasanya kalau dulu waktu aku SMA kuliah itu kan dulu disuruh bikin bahasa pemrograman kan Pak. Jadi teks-teks dan sebagainya itu kan agak-agak rumit gitu ya. Tapi sekarang dibuat lebih mudah untuk anak-anak yang usia dini, TK, SD, SMP gitu ya. Dibuat lebih menarik buat dia. Itu bentuknya berarti berupa puzzle gitu ya Pak? Berupa puzzle gitu ya. Jadi coding-coding sudah berupa puzzle karena mereka supaya lebih tertarik gitu ya. Karena kalau bahasa pemrograman mereka pasti udah males ya Pak? Males. Zaman saya sudah agak-agak susah, apalagi anak zaman sekarang gitu ya. Pasti sudah lebih repot buat mereka gitu. Jadi memang block coding itu terkait dengan bahasa pemrograman yang dibuat lebih menarik buat anak-anak usia dini, TK, SD, SMP gitu ya. Jadi mereka pun lebih tertarik untuk membuat bahasa pemrograman gitu ya Pak ya. Nah, terus kalau penggunaan STEM ini, STEM itu apa sih Pak? STEM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Maths. Oke. Ya, jadi di dalam coding itu, jadi sebenarnya kita belajar sains, teknologi, engineering, dan matematika itu dengan menyenangkan. Jadi, baik. ya, jadi sehingga anak-anak SD, SMP itu nggak jenuh. Gitu. Jadi di dalam pengkodingan ini, di dalam bahasa pemrograman, di dalam puzzle itu, mereka juga diajarkan soal math-nya juga. Jadi segala terkait dengan STEM ini mereka dapat ya Pak ya? Dapat ya. Oh begitu. Jadi memang penggunaan STEM ini, tapi fokus untuk anak-anak usianya memang 7 sampai 15 tahun atau memang
di bawah itu atau di atas 15 tahun masih bisa memungkinkan nggak kalau untuk block coding ini? Atau memang harus diajarkan di usia dini atau usia-usia sudah dewasa itu nggak masalah? Atau tuh treatmentnya beda? Iya, ya. Jadi begini, memang kalau di luar ya banyak pelatihan-pelatihan coding di tempat-tempat kursus. Iya. Itu memang menawarkan jadi usianya usia 6 tahun 6 sampai tahun, 16 betul. tahun. Tapi bukan berarti yang 16 tahun ke atas nggak boleh. Boleh Boleh. ya, Pak ya? Boleh, Nah, iya. kayak aku udah tua gini boleh berarti, Pak? Boleh. Oh, boleh ya? Seperti saya ini juga belajar coding kan ya. Iya. Boleh. Oh, jadi Pak. kalau usia udah di atas 16, 15 itu boleh berarti ya? Masih boleh. Masih boleh ya. Tapi istilahnya ini dibuat lebih menarik supaya anak-anak itu juga lebih tertarik ke dunia teknologi komputer dan digital ya, Pak ya? Iya. Oke, begitu. Terus kalau untuk tahapan-tahapannya, Pak, tahapan-tahapan untuk pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya, Iya. itu untuk block coding ini seperti Nah, apa? begini. Sebenarnya kita harus bisa memilih ya, Pak. Karena banyak block coding itu banyak variannya gitu ya. Jadi salah satu contoh ada ArduBlock, ada Blockly, ada MBlock, ada Scratch, ada PictoBlock, ada CodeSchool, macam banyak. Jadi Oh, banyak sekali varian. banyak sekali ya. Cuman yang lebih populer ya itu semuanya itu menggunakan Scratch, biasanya menggunakan Scratch. Nah, seperti PictoBlock, MBlock, CodeSchool itu semuanya basicnya adalah Scratch. Jadi basicnya awalnya itu dari yang dikembangkan oleh Lab Media MIT, jadi Iya. universitas yang ya katakanlah world class university di Amerika nomor satu ya. Dikembangkan, akhirnya Scratch ini menjalin kerjasama dengan seperti istilahnya itu orang pengembang baru Pengembang ya. baru. Jadi tetap basicnya itu Scratch tapi ditambah. Contoh nanti ini Scratch bisa dikonekkan ke hardware, perangkat keras. Scratch bisa digunakan untuk mobile robot. Scratch digunakan untuk smart home, Ya. untuk smart farming. Nah, jadi di situ akan masuklah unsur-unsur tadi, STEM tadi, STEM tadi. Science, Technology, Engineering, and Math. Math. Nah, itu. Oh, berarti yang paling sering diajarkan di tempat khusus, di tempat-tempat les itu Ya. memang masuknya ke variannya Scratch ya, Pak? Scratch, Atau ya. mungkin ada varian lain yang diajarkan di tempat khusus itu, atau yang paling umumnya di situ pakai Scratch? Ya, paling umumnya adalah Scratch, Pak. Oh, pakai Scratch ya. Oh, jadi kalau yang saya tertarik yang di tempat khusus biasanya, Pak. Ya. Karena banyak nih kan mewabah coding, Iya, les coding iya. dan sebagainya. Yang diajarkan di sana itu apa, Pak? Atau just only mereka main puzzle, atau biasanya aku lihat kan ada kayak puzzle gitu ya. Mereka anak biasanya bikin puzzle begini. Nah, apakah memang seperti itu pembelajaran awalnya, atau itu hanya awal, nanti next berikutnya dia nggak hanya bermain puzzle lagi, atau mungkin ada pelatihan-pelatihan yang tambahan yang baru buat mereka? Ya. Memang Bagaimana? awalnya, jadi begini Pak, jadi memang awalnya itu anak-anak dikenalkan dengan Scratch itu kan bahasa pemrograman yang berbasis graphical tadi ya, grafik visual. Betul, itu grafik, sehingga anak-anak itu senang. Jadi senang, yang penting senang dulu ya. Betul. Kemudian supaya psikomotoriknya juga jalan. Nah gitu. Jadi menyusun puzzle, di situ ada logika berpikirnya, Pak. Jadi anak-anak itu dilatih mulai dari kecil bagaimana belajar itu terstruktur gitu ya, terstruktur. Jadi di situ ada logika yang ini salah, ini benar, ini benar jika ada syaratnya ini, nah gitu, Pak. Gitu. Jadi mereka udah dilatih untuk berpikir gitu. logis ya, Pak ya? Logis. Lebih logikal gitu ya. Oke. Terus berikutnya, Pak, kalau untuk tantangannya, Pak. Jadi kesulitan yang dihadapi mungkin pada saat Bapak kan sudah mempelajari soal block coding ini sudah cukup lama gitu ya. Jadi tantangan-tantangan awal apa sih yang dihadapi anak-anak biasanya, Pak? Kesulitannya mereka? Nah, tantangan awal itu biasanya memang kalau sudah membuat aplikasi ya, seperti coding yang untuk aplikasi tertentu, misalkan untuk anak SD gitu ya. Kalau sudah menginjak mau bikin game atau bikin story, bikin game. cerita,
kemudian bikin animasi yang sudah agak kompleks sedikit. Nah, itu tantangan. Ya. Tantangan, jadi bagaimana kita melatih mereka, logika berpikir mereka kita arahkan ke sana. Itu memang tantangan bagi kita gitu. Karena Nah, sekarang gitu. kan banyak anak-anak yang suka bikin game kan, Ya. bikin game sendiri, ini sendiri. Nah, itu bisa masuk ke situ nanti, Pak ya. Bisa. Challenge-nya di situ berarti ya nanti Challenge-nya next di ke situ. depannya ya. Jadi awalnya mereka belajar soal graphical, coding dan sebagainya, grafik. Afternya dia sudah bisa bikin aplikasi sendiri, pemrograman sendiri. Oh, begitu ya, Pak ya. Sebenarnya gini, Pak, yang menarik itu di situ ada unsur selain game ya. Oke lah, sekarang game itu lagi marak gitu. Daripada main game gitu ya. Daripada main game, pakai gadget, tapi sekarang diajari kita membuat game. Di sisi lain juga dengan menggunakan block coding itu kita bisa membuat cerita, story. Jadi kayak film-film kartun. Kita bisa diimplementasikan menggunakan. Oh gitu. Jadi banyak hal ya. hal menarik yang bisa dibuat dari block coding ini ya, Pak ya. Bisa. Tapi biasanya kalau dari block coding ini secara umumnya, secara general, hal menarik yang biasanya nanti diharapkan dari pengajar atau dari guru atau dari tempat kursus, endingnya ini resultnya memang nanti mereka ini harus bisa bikin program sendiri berarti, atau bagaimana, Pak? Ya memang diharapkan sebenarnya bukan memang tujuan akhirnya bisa membuat coding sendiri ya. Betul. Gitu ya. Tapi di sisi lain kita ini sebenarnya mengajarkan anak-anak ini untuk berpikir apa ya, logis, ya. terstruktur, Jadi dia bisa, itu ya. Jadi kalau dia nanti mau bikin program tadi Bapak bilang, Pak Arif, mau bikin untuk program tadi pengusir burung sawah gitu ya, Pak. Jadi dia juga harus tahu konsepnya, bahwasanya kalau mau bikin aplikasi program untuk pengusir burung di sawah terkait dengan suhu, kalau misalnya burungnya mendekat, suhunya udah tinggi, langsung ada sinyal suara untuk mengusir gitu ya. Oh, baik. Ya. Jadi memang manfaatnya banyak berarti ya, Pak? Kalau banyak ya. Banyak sekali ya. Jadi memang ini untuk anak-anak usia dini, jadi diharapkan semua juga sudah bisa belajar soal coding karena manfaatnya begitu banyak buat mereka gitu ya. Tapi selain itu kalau belajar coding ini biasanya kan mahal toh, Pak? Ya tempat kursus mahal, biasanya sebulan jutaan dan sebagainya gitu ya. Yang bikin mahal berarti apanya, Pak? Ilmunya kah atau memang fasilitas penunjangnya kah atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau yang bikin mahal itu sebenarnya kalau dari aplikasinya, softwarenya itu free, Pak. Oh, gratis, begitu. iya. Sebenarnya ilmunya, Pak. Oh, ilmunya. Ilmunya dan mungkin perangkat penunjangnya. Betul. Nah, jadi seperti ini kami kan membuat suatu perangkat penunjang. Ini apa, nah, ini adalah perangkat keras. Jadi sesuai tadi judulnya kan perangkat keras gitu. Perangkat keras ya. Iya, jadi embedded embedded system development board gitu ya. Nah, kami dari NSC ini membuat terobosan, jadi produk-produk ini yang bisa untuk mendukung pembelajaran coding yang diantarmukakan atau dikoneksikan itu dengan komputer dengan biaya yang tidak terlalu mahal lah ya. Tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan produk-produk luar. Produk luar. Ya, itu, Pak. Ini Pak Arif berarti bikin sendiri? Ya, buat sendiri. Ya, Pak, ya. Tapi ini untuk seperti ini yang disambung ke PC, ya kan, sambung ke PC ya, Pak ya. Ini fungsinya untuk just only coding aja atau sampai bisa bikin pemrograman dan sebagainya atau bagaimana, Pak? Nah, begini. Cuma dari sini misalkan kalau untuk anak siswa SD itu bisa diajarkan untuk belajar membuat game yang sederhana. Jadi menggerakkan, misalkan itu ada karakter atau sprite yang di layar komputer, itu bisa digerakkan pakai seperti ini, ada joystick ya. Kemudian kalau level SMP, SMA, kita bisa membuat aplikasi seperti smart home, kemudian smart farming. Jadi bisa dikendalikan, bisa mengukur temperatur, kelembapan, begitu. dan bisa dipantau lewat handphone, bisa koneksi internet. Jadi IoT ya, sekarang lagi ngetren IoT, Internet of Things. Nah, ini bisa dikembangkan ke arah ke sana. Jadi ini Pak Arif bikin ini pada saat itu untuk
NSC ya Pak ya? Ya. Jadi untuk di NSC ada bikin seperti ini untuk teman-teman di Prodi Teknologi Komputer. Nanti tujuannya, berarti ini dijual Pak? Atau Ya. atau bagaimana? Nah, memang di sini adalah produk kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa. Oh, Ya, begitu. memang kebetulan prodi kami kan lagi perubahan kurikulum. Ya, jadi memang sekarang teknologi komputer itu diarahkan ke rekayasa teknologi internet. Oh, begitu. Karena ngikuti ya katakanlah perkembangan Perkembangan lah, teknologi Pak, ya. sekarang, apalagi anjuran pemerintah apa itu 4.0 ya. Sekarang menginjak ke sana 5.0 gitu ya. ya kan gitu kan. Nah, akhirnya makalah kita bagaimana cara membuat modul ini bisa untuk pembelajaran mahasiswa sekalian bisa menjadi income generating unit untuk Karena prodi teman-teman teknologi mahasiswa komputer kan juga ya. harus punya Ya. sisi entrepreneurnya ya Pak ya. Entrepreneurnya, betul, Entrepreneur Pak. juga harus ada, selain dia untuk kuliah, independen dan sebagainya, dia juga bisa mengaplikasikan ilmunya dia untuk pembuatan seperti ini ya. Oke. Ini sudah di mana aja nih Pak? Baru dibikin ini atau sudah sempat dipasarkan di luar atau ya, masih internal? Kebetulan NSC? sudah Sudah ya Pak jadi ya? jadi malah dari beberapa kampus negeri, ada 2 kampus negeri ya, mungkin yang tidak saya sebutkan di sini. Iya. Ada 2 kampus negeri, kemudian ada SMK negeri juga membeli produk kami, dan sekalian kita memberikan pelatihan Pak. Jadi pelatihannya itu free, tapi kalau belinya itu lebih dari minimum 5 Pak. Oh, 5 ya. Kita dapat pelatihan Baik. free Pak. Ya, pelatihan free gitu. Ya. Berarti kalau boleh nanti Pak Arif simpulkan bahwasanya kalau untuk block coding ini manfaatnya apa buat anak-anak usia dini, kemudian nanti benefitnya buat mereka apa, untuk mereka ke depan barangkali bisa untuk menunjang pekerjaannya mereka dan sebagainya. Monggo, bagaimana Pak? Jadi sebenarnya pembelajaran coding ini adalah pembelajaran misalkan di tingkat SD itu adalah untuk melatih logika berpikir anak-anak itu supaya cara berpikirnya sudah berpikir logis, terstruktur, dasar-dasar itu mulai dikenalkan Pak. Kemudian di tingkat SMP sudah diterapkan bagaimana kita membuat suatu rekayasa dari teknologi gitu ya, jadi membuat aplikasi gitu ya yang bermanfaat bagi masyarakat dengan dari belajar coding ini. Itu bisa membuat aplikasi-aplikasi. Kemudian untuk tingkat SLTA ya hampir sama ya dengan SMP tadi, cuman mungkin tingkatannya itu tingkat kesulitannya lebih ditingkatkan gitu aja. Oh, baik kalau gitu Pak. Jadi itu Pak ya, bisa disimpulkan. Jadi sangat banyak sekali teman-teman manfaatnya dari block coding ini, apalagi untuk teman-teman yang usia dini, anak SD, SMP, SMA bahkan SMK bisa belajar soal coding karena memang manfaatnya sangat-sangat luar biasa banyak, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Arif buat kedatangannya di tempat kami, di podcast kami. Sukses terus Pak buat pengajarnya, buat perangkat kerasnya ini. Semoga makin laris ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih. Gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami, gitu ya. Jadi jangan lupa terus saksikan podcast kami ini setiap hari Rabu jam 7 malam, gitu ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya juga. Ada Boro di sini, ada Boro, jangan lari. Oke, saksikan terus dan see you next time. Mari kita demokan percobaan untuk membuat aplikasi Scratch menggunakan software PictoBlock yang didukung oleh modul Embedded System Development Board yang menggunakan microcontroller ESP32. Di layar monitor komputer terlihat di sini ada gambar beruang ya. Tinggal klik saja, ini adalah aplikasi PictoBlock.
untuk tampilan PictoFlow seperti ini ya. Dimana PictoBlock ini adalah bahasa pemrograman block coding yang berbasiskan Scratch yang dikembangkan oleh perusahaan Stempedia. Nah, ini ada tampilan editor atau untuk membuat program yang di tengah di sini ya. Kemudian di sini adalah user interface ya, atau perintah-perintah block coding yang di samping ini ya. Nah, kemudian di sini nanti bisa ada kita demokan, yaitu salah satu block coding yang sudah dibuat, yaitu aplikasi tentang untuk mengendalikan boneka ya, mengendalikan boneka. Nah ini ya, yaitu boneka bergoyang. Boneka bergoyang ini dikendalikan melalui saklar ya. Ya, ini saklarnya ada di sini. Jadi ada saklar push button di sini ya. Dimana saklar push button ini sambil saya klik ya, saklar push button ini akan dihubungkan ke pin 25 dari ESP32. Nah, ini sudah mendeteksi tentang hardware yang kita pilih, yaitu ESP32. Kemudian kalau tampil pada layar ada window ini, kita konekkan, jadi kita klik connect untuk mengkoneksikan antara komputer dengan hardware yang ada di perangkat keras yang ada di samping ini ya. Tinggal klik connect. Nah, ini adalah coding yang sudah kita buat, block coding yang sudah kita buat. Nah, saya besarkan sedikit biar kelihatan. Nah, di sini ada struktur block codingnya, yaitu, nah di sini ada pembacaan yaitu read status of digital pin. Artinya apa? Pada pin ESP32 ini ada pin 25, di sini tertera pin 25 ya, pin 25. Kemudian di sini ada perintah switch custom tumbler. Tumbler ini adalah sprite. Ini namanya sprite ya, yang ada di sini ya. Nanti di mana pada saat pin 25 ini yang terhubung dengan saklar push button ini, jadi push button ini saya tekan, maka sprite tumbler ini atau boneka ini akan bergoyang. Jadi akan bergoyang dan akan mengeluarkan suara seperti suara bola basket yang memantul. Jadi di sini ada play sound basketball bounce. Nah, di sini nanti akan berbunyi ya pada saat kita menekan tombol push button yang ada di hardware ini. Jadi ini bisa dilihat dalam bentuk mode full screen ya. Nah, bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini ya, besar. Nah, mari kita praktekkan ya dengan menekan tombol bendera di sini ya, bendera flag go. Saya tekan tombol di sini. Nah, di sini akan bergoyang dan ada suara tadi bola pantul ya, basketball bounce ya. Bisa saya besarkan volumenya. Oh, sudah besar ya. Nah, sini. Nah, demikianlah demo untuk pembuatan coding Scratch ya, yang dikoneksikan dengan embedded system development board yang menggunakan microcontroller ESP32, di mana board ini sudah diproduksi di Politeknik NSC. Dan bagi rekan-rekan guru siswa yang berminat, nah, silakan menghubungi tim kreatif dari Politeknik NSC, khususnya prodi teknologi komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.